Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Aldamayanti dengan NIM 20111110021 akan mempresentasikan tentang review jurnal saya yang berjudul Penerapan Lean Manufacturing dengan metode Value Streaming Mapping untuk mengurangi cycle time produksi batik. Yang pertama adalah latar belakang. Pada industri batik yang pastinya sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu budaya asli dari negara Indonesia. Salah satu UKM yang bergerak dalam produksi batik di daerah istimewa Yogyakarta yaitu Batik Sekar Idaman yang berlokasi di Sleman. Strategi produk yang dijalankan pada UKM batik yakni sistem make to order, yang mana proses produksi akan dilakukan setelah adanya pemesanan dari customer. Pada UMKM Batik Sekar Idaman, terdapat beberapa waste di proses aktivitas produksi yang menyebabkan sering tidak dapat memenuhi waktu penyelesaian pekerjaan yang disepakati dengan customer. Beberapa waste yang terjadi yaitu pertama, waiting material yang dikarenakan vendor tidak dapat memenuhi kebutuhan produksi. Yang kedua ada over processing, dikarenakan proses produksi dengan mengalami pengulangan 2 kali. Yang ketiga ada defect, yaitu kain yang rusak atau bolong. Yang keempat adalah layout, tata letak tempat produksi yang kurang baik. Dan ada motion, yaitu pengulangan gerakan pada stasiun kerja yang tidak tertata. Metode penelitian. Konsep Lean Manufacturing, Lean memiliki fokus dalam identifikasi dan melakukan eliminasi aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Adapun terdapat 5 prinsip. Yang pertama adalah identifikasi nilai pada suatu produk. Yang kedua adalah identifikasi dan melakukan pemetaan sistem. Yang ketiga mengurangi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah. Yang keempat adalah mengorganisasikan pesanan material. Yang kelima memberikan variasi investigasi yang berkelanjutan. Jenis-jenis pemborosan yang pertama ada defect atau cacat, waiting menunggu, unnecessary inventory ada persediaan yang tidak perlu, unprocessing atau proses yang kurang tepat, motion atau gerakan yang tidak perlu, transportation transportasi, overproduction kelebihan produksi. Jenis-jenis aktivitas yang digunakan pada proses. Yang pertama adalah value adding activity atau aktivitas yang mampu memberikan nilai tambah. Non-value adding activity, aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Dan necessary non-value adding activity, aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah namun tidak harus langsung diselesaikan. Bedanya dengan non-value adding activity itu yang NVA-nya sendiri itu harus segera diselesaikan karena itu termasuk waste. Yang selanjutnya ada proses activity mapping atau PAM, sebuah tool yang sering digunakan oleh ahli teknik industri untuk melakukan pemetaan pada keseluruhan aktivitas secara detail guna mengeliminasi waste, ketidakkonsistenan, dan kerasionalan di tempat kerja sehingga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan memudahkan pelayanan, mempercepat proses, dan memproduksi biaya diharapkan dapat terwujud. Proses activity mapping memberikan gambaran aliran fisik dan informasi waktu yang diperlukan pada setiap aktivitas, jarak yang ditempuh, dan tingkat persediaan produk di setiap tahap produksi. Value Stream Mapping atau VSM. Value Stream Mapping adalah suatu tool yang digunakan untuk pemetaan yang memiliki fungsi sebagai pengidentifikasi aliran material dan informasi pada proses produksi dari raw material hingga menjadi finished good. Value Stream Mapping terbagi menjadi 2 tipe, yaitu Current State Mapping dan Future State Mapping. Dan di sebelah sini ada beberapa
icon yang digunakan oleh FSM. Di sini ada proses, ada operation, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada Value Stream Analysis Tools atau VALSAT. VALSAT adalah suatu metode untuk merancang suatu value stream yang efektif sehingga dapat dilakukan implementasi pada perusahaan. Value Stream Analysis Tool VALSAT terdapat dari 7 macam tools seperti Processing Activity Mapping, Supply Chain Response Matrix, Production Variety Funnel, Quality Filter, 10 Mapping, Demand Amplification Mapping, Decision Point Analysis, dan Physical Structure. Di sini ada contoh dari Value Stream Analysis Tools. Di sini bisa diketahui bahwa ketika ada H, maka nilai tersebut bernilai high correlation. Yang M adalah medium correlation dan L adalah low correlation. Untuk tabel tersebut, yang di atas ini termasuk mapping tools-nya, ada PAM, SCRM, PVF, KFM, DAM, DPA, dan PS. Sedangkan untuk di area sini ada waste tipenya, yaitu kayak overproduction, time waiting, transportasi. Pokoknya di sini tuh ada waste-nya. Setelah itu masuk ke fishbone diagram. Fishbone diagram atau diagram tulang ikan yang sering dikenal dengan cause and effect diagram merupakan tool analisa yang menyediakan cara sistematis melihat efek dan penyebab yang berkontribusi terhadap efek tersebut. Fungsi dari fishbone diagram yaitu mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Uji kecukupan data. Uji kecukupan data dilakukan dengan memperhatikan apakah jumlah data dari hasil pengamatan cukup untuk dilakukan penelitian. Banyaknya pengamatan yang harus dilakukan dalam sampling kerja akan dipengaruhi oleh dua faktor, yakni tingkat ketelitian dan keyakinan. Di sini ada rumus yang digunakan untuk uji kecukupan. Ada jumlah data untuk N, di sini ada jumlah data pengamatan yang telah dilakukan pada sampling kerja. Dan jika adanya ketentuan kecukupan data, yaitu jika N strip lebih kecil daripada N, maka dinyatakan cukup. Jika N strip lebih besar daripada N, maka data dinyatakan tidak cukup atau kurang dan perlu adanya penambahan data penelitian. Yang selanjutnya ada uji keseragaman data, yaitu penguji dilakukan untuk mengetahui apakah data yang didapat telah seragam dan tidak melewati batas kontrol atau BKA dan batas kontrol bawah atau BKB yang telah dilakukan. Di sini adalah rumus-rumus dalam menentukan batas kontrol BKA dan BKB. Simulasi. Simulasi adalah proses merancang model dari sistem nyata, kemudian dilakukan pengujian terhadap model, dan dilakukan evaluasi hasil tes. Simulasi didefinisikan sebagai sistem untuk memecahkan atau mengurangi masalah dalam kehidupan nyata. Simulasi adalah tiruan dari situasi nyata menjelaskan sifat-sifat komponen terkait yang dapat digunakan dalam mencari suatu solusi akan permasalahan secara efektif dan efisien. Dari jurnal tersebut dapat diambil hasil penelitiannya, yaitu yang pertama, waste tertinggi dialami produksi batik cap di UKM Batik Sekar Idaman, yaitu waste waiting time dengan bobot sebesar 2,9 dan waste defect dengan bobot sebesar 2,8. Waste waiting time itu terjadi dikarenakan terjadinya aktivitas menunggu terlalu lama pada material dan proses menunggu ke aktivitas kerja berikutnya pada alur produksi. Sedangkan yang defect terjadi karena produk yang tidak sesuai dengan keinginan customer dan beberapa material yang tidak baik dan berkualitas rendah.
Hasil pada akar masalah pada was waiting time dikarenakan tata letak stasiun kerja dan peralatan produksi yang berantakan dan kurang memperhatikan persiapan peralatan pada saat produksi. Didapatkan usulan perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu dengan pembuatan layout stasiun kerja yang berguna untuk mengurangi transport, pemindahan ulang kerja, pemotongan, dan stasiun kerja pengecapan kain. Terima kasih. Uh, itu adalah presentasi dari saya. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.